Ini linknya nggak pakai ID kan ya? Nggak pakai, Bu. Masuk belum? Coba lihat ada. Ini nih dia. Shalom, Bapak Juanda. Selamat malam. Selamat malam. Selamat bergabung dengan WAFM. Terima kasih. Ini kode belum ada. Oh ya udah Agus aja ya moderator. Ya, ya. Oke, Pak Juanda, kita langsung mulai ya, Pak Juanda ya. Ya, silakan. Oke, shalom semua. Selamat malam ya. Kita kembali lagi di pengajaran Selasa di WAFM ya, di Sumber WAFM. Kali ini kita kedatangan tamu dari channel Salam Hati Gembira, Pak Juanda, yang kali ini akan membawakan tema Just Jesus ya. Sebelum kita memulai acara pengajaran Selasa kali ini, kita akan buka dulu dengan puji-pujian dari Bro Wortel, kemudian dilanjutkan oleh doa dari Bu Maya. Silakan Bro Wortel. Shalom semua. Kita ngomongin begini. Terima kasih buat malam hari ini. Semua. Shalom. Rohmu yang penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil hidupku, biarkan menyembahmu. Roh yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaahmu, berserahmu di hadiratmu. Kau ambil
Kau ambillah seluruh hidupku, biar tanganmu menyembah, Sinyalnya hilang. menyembah, biar tanganmu menyembah. Kembalikan. Saya kembalikan ke rumah ya. Saya kembalikan ke Ibu Maya. Oke, nampaknya Bu Maya mengalami gangguan ya. Kita akan buka dulu dengan doa ya. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajaran Selasa bersama hamba-Mu Bapak Juanda. Lancarkanlah jalannya acara ini, sertailah selalu dengan Roh Kudus-Mu agar segala sesuatu yang beliau sampaikan bisa menjadi berkah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan Pak Juanda. Oke, shalom. Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Ya, saya senang bisa melayani saat ini untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak bisa lihat wajah karena semua tidak ada wajahnya. Mungkin kecuali Bapak Waru yang ada wajahnya, saya kira-kira aja sama Bu Maya. Yang lainnya saya tidak tahu seperti apa. Tapi lupakan itu. Nah, saya mau tanya Pak Walter. Saya dikasih waktu berapa menit untuk bicara ini, Pak? Ya, sekitar 1 jam, Pak. Wih, hebat ya. Nggak bosen ya. Ya, silakan. Oke. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang muncul ya. Oke, udah Pak, silakan. Ya, muncul Pak. PowerPoint saya muncul ya. Ya, muncul Pak. Oke. Kita akan sekitar mungkin 45 sampai 60 menit akan bersama-sama memikirkan tentang Yesus. Ini satu nama yang sangat kontroversi, yang sampai hari ini tidak kunjung selesai, dan kita tahu sampai akhir dari kesudahan dunia sampai kekekalan, nama beliau tetap akan dimuliakan. Karena memang dia adalah Allah yang sudah mengambil rupa manusia untuk berjumpa dengan manusia. Nah, di dalam kita mempelajari Alkitab, ada 4 pendekatan untuk bisa menikmati kebenaran firman. Ini semua saling melengkapi, tidak ada yang lebih dominan, mana yang lebih bagus dan lebih tajam. Ada pertama namanya pendekatan teologis, yaitu ketika kita menggumuli apa yang dijelaskan Alkitab, entah itu secara eksposisi atau eksegesis untuk menemukan makna artinya. Ini bisa menolong kita melihat latar belakang daripada sebuah ayat itu muncul. Kemudian yang kedua adalah pendekatan filosofis, yaitu bagaimana membuat satu persoalan tidak berbenturan, bisa logis, dan menolong kita menemukan jawaban
untuk membuat kita memahami tentang kebenaran. Yang ketiga adalah pendekatan historis. Pasti Anda kenal beberapa teman saya yang berkecimpung di dalam dunia historis ini, yang YouTube-nya beredar banyak, entah itu seorang apologet atau debator, banyak menyajikan data-data dari bapak-bapak gereja dan kisah-kisah bagaimana sebuah persoalan itu dilihat dari tulisan luar Alkitab untuk memahami kenapa ayat itu muncul. Yang keempat adalah pendekatan praktis. Ini sangat simpel sekali. Tadi pada waktu memuji, kelihatannya mungkin beberapa dari saudara jemaat dari gereja Pentakosta atau mungkin karismatik, pendekatannya lebih ke praktis. Nah, keempat pendekatan yang saya katakan tadi itu saling melengkapi, tidak ada yang dominan. Contoh, kalau teologisnya bagus tapi nggak praktis, maka akan menjadi seorang filosofis mungkin, pemikir-pemikir tetapi tidak mendarat. Atau historis kajiannya bagus untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran, lalu manfaatnya apa untuk kita saat ini. Jadi ini satu paket untuk bisa memahami sebuah kebenaran di dalam Alkitab. Sangat indah sekali kekristenan itu, karena tidak melarang tiap orang memiliki sudut pandang terhadap apa yang ada, yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, untuk saat ini, saya lebih kepada pendekatan teologis dan filosofis, ada praktisnya. Saya tidak menyajikan data, mungkin ada sedikit lah. Saya cuma kasih sedikit aja, karena saya yakin Anda sudah sering kali mendengarkan banyak data-data historikal yang terkait tentang Alkitab kah, tentang Yesus kah, tentang mujizat, atau sekitar daripada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam 4 Injil dan surat-surat lainnya. Oke, saya akan mulai. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang Just Jesus. Nggak mau jalan ya. Oke. Nah, diawali dengan Yesus itu nama yang sangat kontroversial. Kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, hari ini, banyak orang itu tidak jelas tuntas memahami siapa Yesus, tapi bisa memikirkan Yesus sesuai dengan kapasitas dan apa yang dia pikirkan masing-masing. Tapi kita bersyukurlah, karena Tuhan kita Yesus itu, baik oleh pembenci, kalau pecintanya, itu terus-menerus akan digumulinya. Makanya saya berikan subjudul, benci tapi rindu. Kalau memang nggak suka, ngapain mikirin Yesus? Mikirin aja nabinya sendiri atau kitab sucinya, tanpa perlu memikirkan siapa Yesus. Bahkan kadang-kadang di tempat ibadah mereka suka berbicara tentang Yesus. Menarik bukan? Berarti ini nama adalah nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Maka ketika kita bisa menikmati Yesus, tentu tidak semua orang bisa seperti kita ini. Nanti kita lihat di bagian bawah, bagaimana kita bisa menikmati Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saya awali dengan kisah kelahiran. Dalam Matius pasal 2, ayat 7 dan 8, ada satu narasi berkata, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan
segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Coba bayangkan, Herodes ini mengapa sampai begitu gelisah ketika ada kabar seorang bayi kemudian diisukan, mungkin hari ini bisa menjadi sebuah hoax, mungkin lingkungannya, sekitarnya berkata, wah ini akan jadi seorang raja. Sehingga jangan kaget, maka sejak dia lahir, Yesus lahir ini sudah menggemparkan jagat alam atau bumi ini. Yang pada waktu itu ada di sekitar Israel atau Bethlehem, lebih tepatnya. Lalu dengan diam-diam Herodes, dia memanggil orang-orang Majus, dan heboh lagi, ada orang Majus, mungkin dia dari Irak, orang yang ahli perbintangan ini, lalu tiba-tiba dituntun untuk menjumpai sang bayi tersebut. Dan informasi ini didengarkan oleh Herodes, lalu dia tiba-tiba teliti bertanya kepada mereka. Luar biasa bukan? Jadi ingin tahunya sangat detail, mungkin dia seperti seorang jurnalis, bila mana bintang itu nampak. Kemudian Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem, ada komando di situ untuk pergi dan selidiki. Lalu mengabarkannya, namun di puncaknya ada satu kamuflase supaya aku pun datang menyembah dia. Wow, kalau kita tahu, pasti raja mendengar ada calon raja, meskipun dalam dimensi yang berbeda, tentu saja dia menjadi gelisah, atau mungkin emosi, marah, atau apapun namanya. Intinya adalah ketika orang Majus itu tidak kembali lagi untuk menjumpai Herodes, dalam rentang waktu hampir 2 tahun, dia memberikan komando. Untuk apa? Untuk membunuh setiap anak yang usia 2 tahun ke bawah. Anda bayangkan kalau Anda pernah tinggal di desa yang tidak padat, saya asli arek Surabaya, jadi saya bukan dari daerah, dari desa begitu maksud saya. Jadi kalau rumah-rumah zaman dulu itu berjarak. Jarak sini, jarak sana, ada di daerah yang beda-beda, mungkin satu, mungkin ada yang di Jakarta, ada di Tangerang, ada di Banten begitu. Saya di Surabaya, ada di Sidoarjo. Itu jarak rentang bisa jalan menitan atau jaman berjam-jam untuk sampai di wilayah tertentu tadi. Lalu ada komando, yaitu untuk membunuh bayi, khususnya 2 tahun ke bawah. Itu pasti terjadi histeris massa, bukan? Coba bayangkan ibu-ibu yang sedang menyusui, mungkin sedang nyapu halaman, lalu tiba-tiba datanglah tentara Romawi dan ditanya mungkin, ini anak usia berapa? Tiba-tiba diinformasikan usia 1,5 tahun, langsung diambil, dibunuh. Atau tiba-tiba seorang tentara Romawi tahu, oh anak segitu usianya segini, langsung dirampas, dibunuh. Wah, terjadi heboh luar biasa, pembunuhan massal. Gara-gara siapa ini? Gara-gara Yesus lahir, kemudian terjadilah gejolak yang hebat. Hal pertama, pada waktu itu sudah menjadi persoalan. Kemudian hal yang kedua, ketika Yesus dalam hidupnya setiap hari. Tentu ayat yang saya ambil adalah yang bisa menolong kita memahami kegelisahan orang pada waktu itu. Dalam Matius pasal 21 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya, kalau kita kan suka berkata amin, amin. Kalau ada orang mendapatkan mujizat, padahal kita kadang-kadang tidak tahu apakah itu mujizat dari Tuhan atau dari hantu. Kita kadang-kadang bingung kan? Karena kalau diucapkan cepat Tuhan, 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 itu sangat mirip sekali. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Yesus,
engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Anda bayangkan, dalam karya Yesus selama dia hidup, banyak orang yang benci dengan dia, meskipun dia tidak memperkosa, dia tidak kriminal, tidak merampok, tidak menipu, dia menolong banyak orang, tapi dia langsung dibenci. Tapi herannya, ketika Yesus berkarya, para pembenci itu ada di situ, tetap ingin menikmati apa yang Yesus kerjakan. Itu mungkin satu bentuk benci tapi rindu. Jadi meskipun kelihatannya mereka tidak suka, tapi mungkin ngintip-ngintip juga apa yang sedang dikerjakan Yesus di antara orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, benci tapi rindu, yaitu kasus kekinian yang terjadi ketika Yesus berkata dalam Injil Matius. Anda perhatikan, ini Matius, saya memang sengaja mengambil dari Matius 2, Matius 21, dan Matius 26. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Wow, Yesus ini memang bikin persoalan lahirnya sudah menggoncangkan, ketika dia berkarya menggoncangkan, dan setelah itu dia mengatakan malam ini kamu semua akan sejak saat itu tergoncang imanmu karena aku. Sebab pada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, saya kasih tanda bintang, tergoncang imanmu itu ada satu kata Yunani yang menarik, skandalizo. Mungkin Anda pernah dengar kata skandal. Itu will fall away, will become disillusioned, shall be offended. Arti gampangnya adalah orang-orang tersebut akan lari meninggalkan, tersandung, kecewa, berhenti percaya, atau kehilangan iman. Maka itu semua sudah Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya, dan itu dicatat oleh Matius. Itu menjadi referensi bagi kita saat ini juga. Apakah karena kehidupan kita mungkin di Indonesia begitu sulit, kita gampang tergoncang iman karena Yesus? Ingat, ini tidak berbicara tentang agama Kristen. Saya sedang bicara tentang Yesus. Kalau orang beragama Kristen, sesungguhnya dia belum tentu Kristen. Tapi orang Kristen, di Indonesia khususnya, KTP-nya akan beragama Kristen. Maka pada waktu kita memikirkan tentang Yesus, tentu fokusnya adalah orang tersebut memiliki relasi dengan pribadi Yesus. Christianity, not just a religion, but relation. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama yang berisi tentang hukum-hukum dan aturan-aturan, tetapi adalah satu relasi. Nah, bagaimana relasi ini bisa dimiliki oleh seseorang dengan Yesus ketika dia dalam istilah Kristen adalah lahir baru? Saya tidak sempat menjelaskan persoalan lahir baru ini, yaitu orang yang mau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dia akan menjadi seorang Kristen. Nah, seorang Kristen sekalipun, Bapak Ibu sekalian, itu bisa tergoncang iman. Contoh, kalau Anda bekerja di instansi tertentu, pemerintah contohnya, atau kalau saya melayani di mahasiswa itu, khususnya universitas atau sekolah negeri, tekanannya begitu berat anak-anak Tuhan di tempat itu. Mereka dipaksa untuk mempergunakan kostum yang bercirikan, mungkin hijab kah. Di situ baru mereka mendapatkan satu privilege, sesuatu kesempatan yang lebih terbuka. Namun itu yang terjadi di antara kita. Tapi apa boleh buat? Persoalan adalah apakah orang itu tergoncang imannya atau tidak. Tetapi ingat,
Ini kan juga gara-gara Yesus. Mungkin ada teman kita yang bekerja di aparat, atau mungkin Anda barusan mendengar seorang, ya anggap aja mantan kader partai tertentu, tiba-tiba dia salah bicara slip of tongues, kemudian dia berkata, saya sudah menjadi mu'alaf. Mungkinkah karena dia, yaitu nama Yesus, membuat hidupnya tidak nyaman lagi di Indonesia? Maka jangan kaget, banyak sekali orang naik jabatan ketika orang itu mau tender atau mau melamar pekerjaan atau masuk ke kampus-kampus yang favorit, dia tergoncang imannya. Gara-gara siapa? Yesus. Dan ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara, itu sudah dikatakan Yesus, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi tekanan, mungkin entah karena tekanan profesi, atau tekanan lingkungan kita, atau mungkin tekanan keluarga, itu bagian dari apa yang pernah Yesus katakan. Belum lagi nanti kalau kita baca di Injil Yohanes, tetapi saya tidak akan menyimpang jauh. Nah, kemudian ketika seseorang kebingungan, guncang imannya, seringkali yang menjadi tujuan dari orang-orang tersebut terhadap diri orang itu yang terkait dengan Yesus adalah persoalan kelahiran. Itu digoyang. Contohnya, mungkin ada yang berkata bidannya siapa? Tentang kehidupannya. Masa sih Tuhan kok berdoa? Katanya Yesus itu Tuhan. Tuhan kok berdoa? Atau ketuhanan. Masa manusia kok dituhankan? Atau persoalan penyalipan. Mereka berkata itu digantikan oleh Yudas Iskariot atau tokoh lainnya. Atau kematian. Masa Tuhan kok bisa mati? Wow, keren bukan? Mereka bingung, tapi masih suka berbicara tentang pribadi Yesus ini. Mereka tidak memahami, tidak tertarik, tetapi tetap suka memikirkan tentang siapakah Yesus itu. Contoh, kalau orang tersebut suka mengungkit tentang kelahiran, masa Tuhan kok dilahirkan? Kalau kita belajar di Alkitab, ada 4 cara seorang manusia bisa muncul di muka bumi ini. Yang pertama, tanpa pria, tanpa wanita. Itu Adam. Yang kedua, pakai pria, tidak pakai wanita. Itu Hawa. Yang ketiga, pakai wanita, tidak pakai pria. Itu Yesus. Yang keempat, pakai wanita, pakai pria. Itu kita semua. Jadi ada 4 model, bukan? Jadi kalau Yesus itu lahir karena karya Roh Kudus yang meminjam rahim dari Bunda Maria, tentu tidak sesuatu yang menghebohkan. Coba tolong tanya ke mereka. Kalau mereka usil siapa bidannya, lalu bidannya Adam siapa? Lebih repot lagi, bukan? Bidannya Hawa siapa? Tapi itulah satu bentuk karya Allah. Bagaimana seseorang manusia bisa lahir, bukan cuma karena sperma dan sel telur berjumpa. Itu yang sifatnya alamiah, terjadi pada semua manusia. Lalu tentang kehidupan, tentang ketuhanan, tentang penyalipan, tentang kematian. Nah, ketika kita melihat apa yang terjadi pada diri Yesus, tentu kita perlu tahu, Yesus itu adalah satu hakikat, satu pribadi dengan 2 natur. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Pak, nggak masuk akal, Pak, penjelasan ini. Masuk, tapi akal kita nggak sanggup untuk mencernanya. Nanti kita lihat di bagian bawah bagaimana mencernanya. Tapi intinya adalah di dalam diri Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Bukan manusia yang dituhankan.
Jadi kita tidak sedang menuhankan manusia, tetapi Allah yang mengambil rupa manusia. Nggak masuk akal, Pak. Masuk. Tapi kita tidak mampu menalarnya. Karena dia maha kuasa, Allahu Akbar, begitu hebat, begitu besar, God Almighty. Dia luar biasa. Dia bisa jadi apa sesuai dengan kehendak pribadinya. Karena dia cinta saya dan saudara, dia jadi manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejarah telah membuktikan bahwasannya di Taman Eden, Adam dan Hawa itu belum berdosa, tapi dia memberontak loh, melawan Tuhan, melanggar, maka dia jatuh dalam dosa. Dosanya diampuni, ya, tapi dia diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian ketika sudah berdosa, saat berada di luar Taman Eden, belum apa-apa, Kain sudah membunuh Habel. Tapi Kain yang ketakutan, Tuhan pun mengampuni. Selesai. Puncaknya adalah Anda tahu, pada waktu peristiwa air bah. Pada waktu air bah, semua orang binasa kecuali 8 orang. Di dalam Taman Eden, hati nurani bersih, jatuh dalam dosa. Ketika sudah di luar, hati nuraninya tetap tidak bisa membuat dia berdamai dengan Tuhan Allah karena ada dosa. Puncaknya dibasmi Allah melalui peristiwa air bah. Setelah itu keluar 8 orang, baru keluar, ya ampun, apa yang terjadi? Sudah ada dosa yang terjadi pada waktu itu. Ham melihat aurat ayahnya. Dan singkat cerita lagi, ketika sudah menuju dalam peradaban yang semakin modern, lalu mereka berkembang, ingin membangun Menara Babel. Pada waktu ingin membangun Menara Babel, mereka ingin bisa mendekati Allah. Disitulah mereka mengalami satu kekacauan melalui bahasa. Makanya kita ini belajar bahasa susah. Waktu itu bahasanya tidak seperti ini rumitnya. Mungkin satu bahasa. Tapi sejak itu mulai kacau. Mungkin minta batu bata dikirim roti. Mungkin begitu ya. Minta air, lalu tiba-tiba dikirimlah wine. Pada waktu itu minum anggur kan sesuatu yang biasa. Artinya adalah ngomong A bisa diterima B. Ngomong B dipahami C. Dan terserahlah pada waktu itu. Karena Tuhan Allah pada waktu peristiwa air bah sudah berjanji tidak akan dihancurkan dengan air. Maka dari itu Bapak Ibu, dunia tidak akan dihancurkan oleh air. Maka kalau kita lihat surat Petrus akan dibakar suatu hari nanti. Nah, ada tanda pelangi. Kemudian pada waktu Babel itu dikacau balokan, pada waktu dikacau balokan, baru di situ Allah memilih Abram. Di Kejadian 12, kemudian Kejadian 17 baru menjadi Abraham. Dan di situ mulailah Allah bekerja melalui satu suku bangsa di mana akan menggenapi tentang datangnya juru selamat. Jadi Anda bayangkan ya, sebelum berdosa di Taman Eden, kemudian diusir keluar, tetap berdosa, sampai muncullah kisah Abraham, yaitu bangsa khusus, bangsa pilihan, bangsa Israel. Lalu diberikanlah aturan, undang-undang, dengan 613 hukum, mitzvot, untuk menata mereka, mengatur kehidupan mereka. Salah satunya nggak boleh makan hewan tertentu, mempergunakan pakaian harus satu jenis, kemudian menanam ladang juga seperti itu. Lalu kita tahu juga, semua itu terhisap dalam 10 hukum, 10 commandments. Nah, di dalam 10 itu merangkum semuanya. Ingat Bapak Ibu, 613 ini untuk menolong mereka supaya berkenan kepada Tuhan Allah.
Jadi mereka tidak boleh makan hewan tertentu itu. Kalau hari ini kan diteliti, lalu dikaitkan dengan kesehatan. Wah, kalau makan ini bahaya. Makanya dulu dalam Imamat 11 tidak boleh makan ini, makan itu. Ingat pada waktu awalnya, itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Tapi ketaatan. Maka pada waktu mereka diberikan undang-undang itu, hukum itu, tujuannya adalah supaya berkenan. Lalu kalau mereka jatuh dalam dosa, diberikan kesempatan 1 tahun 3 kali untuk Al-Hajj naik, untuk mempersembahkan kurban bakaran di Yerusalem. Artinya adalah semua sudah Allah kerjakan. Anda tahu apa yang terjadi? Puncaknya, mereka tidak berhasil melakukan itu. Ditutuplah dengan kitab Maleakhi. Antara Maleakhi sampai Matius itu ada 400 tahun. Allah tidak berbicara. Itu masa sunyi senyap, makanya muncul banyak orang naik turun surga. Kalau Anda suka membaca tulisan-tulisan kuno, itu mereka naik turun. Sehingga dalam Injil Yohanes, Yesus pernah berkata tidak ada satupun orang yang naik ke surga kecuali dia yang pernah turun. Tapi singkat cerita itu terlalu lompat. Lalu muncullah Matius pasal pertama. Disitulah mulai karya Yesus. Anda perhatikan, setelah ada karya Yesus ini, puncaknya mereka berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah turun ke dunia, itu alasannya sangat jelas, karena dia sangat cinta saya dan saudara. Maka itu malam hari ini saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kerinduan saya, engkau bisa menikmati cinta Tuhan secara maksimal. Apa yang kita kerjakan, karena engkau sangat cinta Tuhan. Datang ke kantor tidak terlambat, karena cinta Tuhan. Mencintai suamimu yang menjengkelkan, karena engkau cinta Tuhan. Mengampuni seseorang yang mengecewakan, karena engkau cinta Tuhan. Nah, itu yang membuat kita bisa menikmati roh yang menyala-nyala kalau kita tahu siapa yang kita muliakan. Nah, kemudian setelah kebingungan ini, lalu ada pula aliran-aliran saat itu di awal-awal gereja abad pertama, kedua, dan ketiga, itu mungkin ada sekitar 16 aliran yang terkait dengan persoalan Allah Tritunggal dan persoalan pribadi Yesus. Tapi saya sajikan 7 aja. Anda bisa cari ini, banyak sekali berita ini di internet atau Anda googling aja. Ada Arianisme, itu mengatakan Yesus itu ciptaan. Ada Ebionisme, dia menolak keilahian Yesus. Ada Nestorianisme, itu mengatakan dalam diri Yesus ada 2 pribadi. Kita percaya 1 pribadi, 2 natur atau 2 sifat. Ada monofisit, itu cuma 1 hakikat aja. Ada monotelitisme, itu 2 hakikat, 1 kehendak. Mirip-mirip semua loh ya, mirip-mirip. Saya tidak bisa jelaskan ini detail, karena nanti menjadi pelajaran khusus tentang persoalan ini. Doketisme itu mengatakan bahwa yang muncul itu adalah bukan Allah, tapi kelihatannya. Dokein itu semu, kelihatannya. Tubuh jasmani yang semu. Apolinarisme, dia tak sepenuhnya manusia. Bukan manusia sejati. Nah, ini bagian daripada orang yang tadi aslinya bingung, lalu memutuskan dengan pendapat ini, tapi semua sudah diselesaikan oleh konsili-konsili. Lalu kemudian, dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, itu yang ditulis oleh Raja Salomo sekitar tahun 935 sebelum Masehi ya, sebelum Yesus. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi,
tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Contoh ya, dari Arianisme, kemudian di abad 19, muncullah saksi-saksi Yehuwa. Mereka tidak menerima ketuhanan Yesus. Yesus itu Lord, tapi bukan Tuhan. Only, hanya Tuhan. Contoh di Inggris ada Lord Baden-Powell atau Lord siapa. Jadi Tuhan, bukan Tuhan. Nah, dari kebingungan muncul menjadi kesesatan. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, semua yang terkait dengan Yesus, untuk hari ini tidak ada isu yang baru. Tidak ada. Semuanya cuma pengulangan-pengulangan yang sudah dibicarakan orang berabad-abad lamanya dan memunculkan banyak konsili-konsili dan pengakuan-pengakuan iman. Maka dari itu, tidak ada satu persoalan di dalam kekristenan yang tidak terjawab. Maka ketika orang berkata, Tuhan kok beranak, itu pun sudah diselesaikan. Tidak ada persoalan. Namun isu itu akan dimunculkan terus. Tidak akan pernah selesai. Demikian juga persoalan hidup kita tiap hari, tidak ada yang baru, Pak Bu. Semuanya adalah pengulangan-pengulangan. Hari ini kita bersama-sama sedang menghadapi satu pandemi mendunia, yaitu COVID-19. Namun ingat, di zaman kuno dulu, masalah pandemi ataukah endemi ataukah pagebluk, itu akan muncul terus. Kita sama-sama berdoa, dan saya percaya sekali teknologi akan menyelesaikan COVID-19. Tapi jangan lupa, nanti 2040-kah, 2070-kah, bisa muncul bentuk yang baru loh. Kenapa? Karena cara kerja Allah untuk menyatakan dirinya selain melalui Alkitab firman Allah, dia juga melalui wahyu umum. Jadi melalui alam semesta, melalui hati nurani, dan melalui peristiwa-peristiwa. Maka dari itu ketika menikmati persoalan-persoalan hidup, sesungguhnya adalah bagian dari kerja Allah untuk menyadarkan siapa diri kita. Jadi saya rindu, Bapak Ibu sekalian, ketika menikmati persoalan, itu adalah bagian fitness rohani kita. Saya suka nyebutnya adalah spiritual fitness. Siapa di sini pernah ikut fitness? Ada yang pernah ikut fitness kan? Nah, kadang-kadang saya lucu lihat orang yang ikut fitness itu. Kenapa lucu? Karena dia suka angkat-angkat beban begini. Besi itu diangkat, lalu naik sepeda, digenjot, demikian rupa, sampai ngos-ngosan. Tapi sepedanya nggak maju-maju, dia nggak malu hati. Coba perhatikan orang di fitness. Begitu ngototnya, sepeda nggak maju-maju. Tapi dia biasa-biasa aja. Makanya perhatiin loh, orang-orang yang fitness itu sukanya bajunya kan ngapret-ngapret atau apa ya, singset-singset ya. Dia mau nunjukkan, ini loh penderitaanku, latihan kayak seperti ini. Coba Anda bedakan dengan para pekerja di pelabuhan-pelabuhan. Itu badannya six-pack loh. Tetapi penampilannya santai kan, kadang-kadang bajunya nombor-nombor, nggak pamer. Biasanya kalau kita ini mendapat sesuatu, tetapi dasarnya nggak kuat, gampang sekali pamer, gampang sekali melorot. Itu sebabnya hari ini, jikalau kita diberkati Tuhan, tetap biasa, ketika ada persoalan, tetap biasa. Jadi orang Kristen nggak usah gampang terkejut, nggak usah gampang kagetan, karena percayalah kita memiliki Allah yang hidup, yang mau menjadi manusia dalam diri Yesus, yang rela mati untuk saya dan saudara, supaya mendamaikan dengan Tuhan Allah,
dan dosa kita diambil alih oleh Yesus, maka kalau Dia bisa menyelamatkan kita, tentu tiap hari pasti bisa menolong hidup kita masing-masing. Itu sebabnya kalau ada pergumulan, bangun pagi datanglah ke Yesus. Berteriaklah, jujurlah dengan Dia, Dia pasti bisa buka jalan. Mengingat apa? Karena tidak ada yang baru di muka bumi ini. Kemudian, kalau demikian, apakah kehadiran Yesus itu sesuatu yang baru, kagetan, suatu kejutan? Maka itu banyak sekali orang berbicara tentang Yesus, cuma muter di perjanjian baru, di surat-surat atau di Injil-Injil. Tidak mau memikirkan di perjanjian lama. Padahal kisah itu banyak sekali nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama. Nah, kemudian dalam kisah para rasul memang dikatakan seperti ini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Ayat ini seringkali diisukan oleh kelompok-kelompok liberal yang tidak percaya Alkitab firman Allah, itu biasa di Eropa atau di Amerika, lalu mengatakan bahwa Kisah Rasul 4 ayat 12 ini adalah tambahan. Seperti juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, begitu juga Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Itu dianggap tambahan. Tapi buktinya sampai saat ini, Tuhan tetap memelihara kita, dan kita masih bisa menikmati Alkitab, tidak pernah berubah. Kalau ada yang berkata sudah dipalsukan, tanya aja. Tahu dari siapa kalau sudah dipalsukan. Kemudian tanya yang kedua, pernah lihat aslinya enggak? Kalau tahu palsu, pasti bisa dibandingkan dengan yang asli. Makanya orang-orang yang bekerja di bank di Amerika, itu waktu latihan memegang uang asli. Supaya pada waktu ada uang palsu, zaman dulu ya, sebelum belum ada UV, ada pemeriksaan untuk melihat uang asli atau palsu, mereka cuma pegang begini, mereka sudah tahu apakah asli atau palsu. Itu sebabnya kalau orang berkata Alkitab sudah dipalsukan, tanya aja aslinya mana. Tentu mereka akan banyak alasan. Nah, sekarang kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, mungkin Anda sudah mulai capek, lelah, ngantuk, karena mendengar itu membosankan, atau mungkin sambil buka Facebook, mungkin sambil buka WA, tetapi akan saya percepat supaya tidak memakan waktu banyak. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, itu antara Kejadian 3:15 sampai Yesaya 7, itu ada rentang waktu sekitar 1000 tahun lah, kira-kira seperti itu. Lalu dari Yesaya 7 sampai Injil Matius ada rentang waktu sekitar 700 tahunan. Berkata sebagai berikut, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tapi menariknya, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi tidak bisa memahami apa yang tertulis dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama, kalau mereka namanya tanah, Torah, Neviim, Ketubim. Mereka tidak bisa memahami, meskipun ini kitab Perjanjian Lama kita sama dengan kitab Perjanjian Lama orang Yahudi yang sudah kuno luar biasa, juga dipakai oleh gereja Ortodok, gereja awal, juga gereja Katolik dan gereja Protestan, dan semua gereja ke depan.
Jadi perjanjian lama itu sudah ada berabad-abad, sudah dikanonkan 300 tahun sebelum Yesus lahir. Di situ sudah menjelaskan tentang kebenaran akan hadirnya manusia yang bernama Yesus. Tapi persoalannya, mereka tidak paham pula, bukan? Perjuangan mereka begitu berat untuk memahami, dan Anda tahu, pada waktu mereka berteriak, salibkan dia untuk Yesus, mereka sudah memiliki kitab perjanjian lama. Tapi mereka tidak mendapatkan pencerahan. Mereka tidak bisa memahami apa yang terdapat di dalam perjanjian lama. Itulah bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, jikalau engkau dulu bukan seorang Kristen dan hari ini bisa memuji dan memuliakan Yesus, itu perlu disyukuri. Ucapan syukur yang paling penting adalah bukan cuma karena sakit bisa sembuh. Nanti bisa sakit lagi. Tapi bersyukur yang sejati adalah kita berpikir, kenapa saya yang hina-dina ini kok bisa berjumpa Yesus? Kenapa seorang pelacur bisa jumpa Yesus? Kenapa pemerkosa ini bisa jumpa Yesus? Kita perlu bersyukurnya di situ. Karena banyak orang suka berbicara tentang Yesus, tapi dia susah berjumpa dengan Yesus. Bersyukurlah kalau Anda hari ini bisa menikmati Yesus dalam hidup Anda masing-masing. Kemudian, di dalam Yohanes 14 ayat 6, ada satu ayat yang saya katakan di awal tadi, seringkali dianggap ayat sisipan atau ayat yang ditambahkan karena mereka jengkel dengan perkataan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita membaca ini dengan teliti, yang ngomong ini adalah Yesus. Lalu dia berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa jumpa Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti dari ayat ini sedang tersirat bahwa apapun dosamu, kalau engkau memiliki aku, engkau sudah berjumpa dengan jalan. Nabi, Rasul suka menjelaskan, mau ketemu atau mau ke surga, itu jalannya, ini jalannya. Pada waktu Nabi atau Rasul ingin menolong umatnya bertemu dengan Tuhan, harus melakukan kebenaran ini, kebenaran itu. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Nabi dan Rasul akan berkata, kamu kalau ingin hidup dan hidup yang kekal, harus ini dan harus itu. Tapi Yesus berkata, akulah kehidupan. Maka hari ini kalau orang bisa menerima Yesus, tidak semua orang bisa menikmati ini, bersyukurlah. Itu yang menjadi jembatan yang sangat nyata bahwa engkau akan berjumpa dengan Sang Pencipta, Bapa di surga. Inilah just Jesus. Hanya dia jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang dapat datang kepada Sang Pencipta kecuali melalui pribadi Yesus ini. Nah, kemudian pada waktu seseorang ingin sekali menikmati Yesus, jangan khawatir Bapak Ibu, sudah sisa satu slide kok. Setelah ini selesai. Saya coba cepatkan sedikit supaya tidak membuat Anda jenuh, tapi saya bikin padat mungkin untuk bisa diingat. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 dikatakan sebagai berikut. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini ada kaitannya dengan yang ini. Orang tidak mungkin bisa menikmati Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup kecuali
ada karya dari Roh Kudus. Makanya orang yang memiliki Roh Allah, dia tidak mungkin menghina Yesus, terkutuklah Yesus. Di balik itu, kalau orang itu sudah menikmati lawatan Roh Kudus, akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita memikirkan tentang Yesus, di situ kita hanya mendapat pengetahuan semata. Tetapi untuk membangun relasi, Roh Kudus yang akan bekerja. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tekanan hidup, kita tidak pernah sendirian. Tadi sudah saya katakan, ada istilah Immanuel. Mungkin pernah dengar istilah itu, bukan Tuhan beserta kita, tapi Allah beserta kita. Elohim beserta kita. Kita percaya satu Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan 3 Allah, satu Allah. Dan ketiga pribadi ini menyertai kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu sebabnya jikalau hari ini kau khawatir, datanglah kepada Dia. Dia bisa mengerti perasaan hatimu. Kita dikawal 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini satu kesatuan. Orang tidak mungkin bisa jumpa Bapa tanpa melalui Yesus. Orang tidak mungkin bisa berjumpa Yesus tanpa kerja Roh Kudus. Maka betullah kata firman, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mungkin itu pemaparan dari saya, Pak Walter. Saya kembalikan ke Pak Walter. Oke, terima kasih Pak Yuanda. Oke, mungkin buka sesi saran jawab nggak Pak? Oh, boleh, terserah, silakan. Oke, mungkin ada yang mau tanya jawab? Ada anak-anak pastori atau mungkin Bro Walter? Belum, Bro, belum. Oke. Debbie, Maato, Trisna, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, aku mau tanya itu Pak. Kalau yang disebut bidat-bidat oleh epistol Paul itu sebenarnya bidat-bidat seperti apa sih Pak? Di surat-surat Paulus itu? Ya, kalau di surat Paulus itu adalah gnostik. Gnostik itu suka berkata, tubuh itu jahat, roh itu baik. Maka dari itu, makanya seringkali kalau kita lihat di dalam Alkitab, Paulus suka berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, karena kita tidak memecah belahkan antara keutuhan diri kita ini. Maka itu kita nggak bisa munafik, kita berkata yang penting aku nyembah Tuhan, tapi tubuh kita berbuat dosa. Itu bukan Kristen. Tapi ajaran dari Yunani kuno, Gnostik, itu sudah merasuki jemaat-jemaat pada waktu itu. Itu bidat yang paling gede dan paling populer pada waktu itu. Karena perkembangan daripada kekristenan, suka tidak suka, akan dipengaruhi oleh tradisi dari Yunani. Karena mereka berada dalam area wilayah di mana filsafat Yunani itu mempengaruhi peradaban saat itu. Yang paling besar ada namanya Gnostik. Tapi di surat Paulus juga, Rasul Paulus juga mengutuk orang-orang Yahudi kan Pak di situ. Ya. Dia malah justru bahwa hukum itu udah digenapi oleh adanya adanya Yesus Kristus gitu kan. Sedangkan orang-orang Yahudi sendiri mereka masih memakai hukum Taurat dan bahkan memaksakan orang-orang Gentile untuk bersunat gitu loh. Ya, betul. Juga termasuk bidat juga nggak itu? Oh, kalau bidat itu, kalau kita bicara tentang heresi atau perbidatan,
lebih terkait kepada isu-isu yang memojokkan posisi Yesus dan Tritunggal. Ya, ketuhanannya ya. Ya, Keilahian. ketuhannya lebih ke arah sana. Kalau yang lain itu ada kaitannya dengan tradisi Yahudi, mereka seringkali tidak terlalu memikirkan itu karena mereka kuat sekali dengan tradisinya, hukum Tauratnya, bagaimana menaatinya, dan memaksa orang-orang itu, orang-orang Kristen yang latar belakangnya bukan Yahudi, dipaksa untuk disunatkan. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak Juanda. Oke, ya mungkin terlalu berat kali ya apa yang saya sajikan tadi ya. Oke, mari kita berdoa yuk. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami bersyukur untuk perjumpaan kami melalui sesi PA malam hari ini. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang belajar hari ini, berikan kekuatan kepada mereka untuk punya gairah, mengetahui lebih dalam lagi firman Tuhan, tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan kami saat ini. Berkati WAFM dalam perkembangan pelayanannya, bisa menolong banyak orang berjumpa dengan pribadi Yesus. Berkati koordinator pengurusnya, berkati tim yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin.